Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita memasuki berkaitan dengan mind master, mind mapping. Nah, ini mind master, mind mapping atau mind mapping sendiri adalah merupakan satu teknik yang sangat penting sehingga pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat fundamental untuk kita mampu membuat sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan menggunakan Smart Apps Creator dengan sangat bagus, dengan sangat sistematis dan terstruktur. Sehingga kalau nantinya kita akan mengupdate atau memperbaiki aplikasi kita, tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk mengupdate-nya. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah peserta memahami mind mapping dan manfaatnya. Peserta memahami perangkat lunak, mind master, mind mapping, dan juga contoh-contoh penerapannya. Kemudian juga peserta akan memahami bagaimana menggunakan mind master ya, untuk menyusun struktur aplikasi yang membantu dalam pembuatan mobile apps interaktif dengan Smart Apps Creator. Jadi tujuan pelajaran ini adalah memungkinkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan teknik mind mapping serta toolnya, ya, mind master yang kami pilih dalam merancang atau menyusun struktur aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan SAC ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, apa itu mind mapping? Jadi mind mapping itu merupakan sebuah teknik ya untuk memungkinkan kita melakukan penggalian dan penguraian dari yang menjadi fokus kita, sehingga semua bagian yang terkait ya, akan semakin jelas saling terkaitnya satu sama lain. Kemudian juga mind mapping merupakan hasil ya penemuan dan pengembangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena membantu penguraian pikiran kita ya, secara sistematis dan terstruktur. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita dengan mind mapping itu memungkinkan menguraikan pikiran kita terhadap yang kita hadapi, ya, masalah kita atau rencana kita, ya, dan juga rencana pengembangan daripada pembuatan aplikasi misalkan itu secara sistematis dan terstruktur. Mind mapping ini sebenarnya dapat diterapkan dalam banyak bidang. Jadi misalnya kalau kita mau menyusun buku, ya, dengan menyusun struktur bukunya akan semakin mudah. Begitupun juga kalau kita ada rencana untuk menyusun pelatihan. Nah, seperti kami juga menggunakan mind mapping ya, untuk menggunakan mind master ya, untuk menyusun struktur daripada pelatihan yang kami berikan. Kemudian juga kalau kita ada rencana menulis jurnal ya, atau artikel, kemudian juga atau mau menulis tentang bahan ajar, atau juga kita bisa pergunakan untuk menyusun perencanaan kerja bisnis kita. Kemudian juga tentang liburan. Bahkan juga kita bisa menggunakan untuk membuat satu perancangan sebuah sistem atau produk ya, sampai mendetil sampai item-itemnya. Jadi ini adalah perkara yang teknik yang perlu dipelajari dengan sangat baik ya, dalam pengembangan aplikasi mobile apps multimedia interaktif itu. Nah, sekarang bagaimana dengan perangkat lunaknya, Bapak Ibu sekalian? Perangkat lunak mind mapping ini sekarang sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau kita search di Google ataukah di Play Store ya, kita akan menemukan aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung ya terhadap eh, teknik mind mapping ini. Ya. Jadi ini sangat banyak sekali. Ya. Dan dipergunakan ya tool ini, perangkat ini untuk membantu mind mapping supaya lebih mudah. Ya. Jadi
lebih mudah ketika mau diedit atau mau ditambah cabang-cabangnya, ini akan semakin mudah. Dan tentunya di dalam aplikasi ini ya, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, perangkat lunak yang biasa kami pergunakan ya, untuk mendukung memanfaatkan atau teknik mind mapping ini, kami biasa menggunakan MindMaster, Xmind, dan Mind Manager. Tentunya masing-masing tool ini memiliki kelebihan ya. Jadi punya keunggulan masing-masing ya, punya fitur-fitur yang boleh jadi di fitur lainnya tidak ada. Nah, tetapi setidaknya dengan adanya pembelajaran kita hari ini ya, dengan MindMaster, Bapak Ibu sekalian akan memahami begitu pentingnya mind mapping dan juga perangkat lunaknya. MindMaster mind mapping sendiri ini terdapat dua versi ya. Versi yang freeware dan juga versi yang berbayar. Kalau yang freeware itu adalah dia freeware, kalau kita cerita freeware bukan versi trial ya. Kita masih bisa menggunakan selamanya, tetapi dengan mempunyai keterbatasan dari fitur saja. Dan cabangnya itu dibatasi dengan 100 cabang untuk MindMaster. Mungkin untuk Xmind dan Manager memiliki fitur-fitur lainnya ya, untuk yang tidak berbayarnya atau yang trialnya. Dan juga Bapak Ibu bisa mendownload ya MindMaster Mind Mapping ini melalui aplikasi ya, yaitu edrosoft.com/mindmaster. Jadi silakan download aplikasinya ya, dan kita akan memanfaatkannya dalam pelatihan ini. Apa manfaat daripada MindMaster Mind Mapping? Jadi kalau kita belajar perangkat ya, MindMaster Mind Mapping ini tentunya memberikan manfaat-manfaat yang sangat banyak kepada kita. Pertama tentunya memberikan kemudahan ya, ketika kita menyusun sebuah mind map yang lebih menyeluruh. Ya. Jadi kalau kita ini punya gagasan, ya, apakah itu tentang perencanaan kerja, apakah tentang struktur pelatihan, apakah tentang struktur aplikasi atau produk yang kita rancang, ya, tentunya akan memberi kemudahan bagi kita. Ya. Kedua adalah memberikan kemudahan untuk memperbaiki atau mengatur cabang-cabangnya dengan mudah. Jadi kalau kita ini mau menggeser-geser cabang ya, dengan menggunakan MindMaster ini, ya, perangkat lunak ini tentunya akan lebih mudah. Ya. Juga ya, sekarang ini MindMaster ya, telah mendukung daripada cloud system. Ya. Jadi memungkinkan kita bisa melakukan kerjasama dengan anggota lain yang jauh ya dalam menyusun mind map ya, dalam semua aktivitas ya. Apakah dalam perencanaan, dalam penyusunan program kerja, ataukah dalam diskusi-diskusi akan lebih mudah. Kemudian juga memberikan kemudahan untuk menambahkan catatan ya, ini gambar ya, pada mind map. Jadi memungkinkan kita memasukkan gambar ya, kemudian link internet juga bisa ya, teks, ya, catatan-catatan dan sebagainya. Jadi manfaatnya sangat banyak yang kita akan peroleh dengan MindMaster ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penerapan MindMaster, ya, mind mapping ini sangat banyak sekali. Kita bisa menyusun struktur pembelajaran dengan sangat sistematis dan terstruktur. Ya. Bahan ajar, buku, jurnal, ya, juga hasil riset itu sangat mudah sekali. Ya. Jadi kita akan terbiasa menyusun struktur dari rencana apa yang kita akan sampaikan dalam sebuah tulisan. Menyusun struktur perencanaan sistem, produk atau layanan. Jadi kita pun akan mudah, ya, sangat mudah untuk membuat perencanaan dari sebuah sistem, aplikasi yang akan kita rancang, ya, termasuk produk juga, ya, atau layanan-layanan bisnis atau layanan kantor kita, organisasi kita pun akan mudah disusun ya, strukturnya. Ya. Kemudian juga menyusun perencanaan liburan. Ya. Jadi kalau kita memiliki liburan yang sangat kompleks, di mana melibatkan banyak orang, ya, melibatkan tim kita yang lebih banyak, tentunya hal ini
akan akan sangat kompleks ya. Nah, dalam hal ini menggunakan mind map akan sangat lebih mudah. Kalau kita memiliki proyek juga sama. Dengan menggunakan mind mapping, ya, toolnya adalah Mindmaster, kita akan sangat mudah membuat perencanaan dari sebuah proyek yang kita kerjakan. Begitupun perencanaan bisnis ataupun kegiatan. Menyusun kerangka masalah ya, dan gejala serta kita mencari solusinya. Jadi kalau kita menghadapi sebuah masalah, ya, kita jadikan fokusnya, kemudian kita mengetahui gejalanya, kita bisa mencarikan ya, melalui apakah lewat diskusi bersama ataukah kita sendiri, tapi kita bisa menguraikan ya, secara sistematis, lengkap ya, untuk mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian menyusun catatan pertemuan. Jadi kalau kita ini ada pertemuan, ada diskusi, ada seminar ya, atau juga ada training, tentunya catatan-catatan itu akan lebih mudah kalau menggunakan mind mapping. Dan kita akan membaca dan memahami dari catatan itu akan lebih cepat dan menyeluruh. Ya. Kemudian juga bisa menyusun untuk struktur standar ISO ya, yang sekarang banyak dipergunakan untuk organisasi-organisasi besar. Nah, dengan struktur ISO ini kita mengetahui bagian mana yang di organisasi kita ya, itemnya ataukah dimensi mana yang masih lemah dan kita akan bisa mengetahuinya. Nah, ini adalah sebagai contoh ya, yang sangat sederhana bagaimana kita bisa memahami tentang buah-buahan yang cocok untuk pasien. Jadi kita tidak bisa ya, sembarangan memilihkan buah-buahan untuk semua pasien. Dengan memiliki karakteristik pasien yang berbeda, tentunya akan memberikan buah-buahan tersebut tentunya akan berbeda pula. Jadi gambar ini adalah menggambarkan perihal bagaimana kita memilih ya, buah-buahan yang cocok untuk sebuah pasien. Kemudian juga kita bisa memahami tentang untuk mendalami manfaat ya, daripada buah-buahan. Nah, seperti di dalam mind map ini, ya, kita sendiri akan bisa memahami ya, buah-buahan apa saja yang memiliki manfaat-manfaat ini. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan mind map ya, untuk menyusun sebuah struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Sehingga dengan hal ini kita yang bukan memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa aslinya, tentunya akan sangat mudah. Ya. Jadi dengan gambar mind map ini tentunya akan mudah memahami struktur kalimat dari bahasa Inggris. Ya. Kemudian juga kita bisa menyusun tentang kurikulum ya, dan silabus dari kelas atau tingkatan yang kita berikan. Nah, seperti dalam contoh ini sangat jelas sekali. Ya. Memiliki kurikulum silabus ya, untuk tingkatan yang kita berikan ya, di sebuah sekolah. Kemudian juga ini adalah sebuah rencana tentang sebuah kegiatan ya, pertemuan ya, atau liburan atau meeting bersama. Jadi di sini sangat nampak ya, sangat mudah memahami bahwa kegiatan itu waktunya kapan, ya, siapa saja yang terlibat, kemudian tempatnya di mana ya, kemudian juga berapa biayanya, ya, apa saja agendanya, kita bisa memahami dengan sangat mudah dengan menggunakan mind mapping tadi. Kemudian ini salah satu contoh ya, yang dibuat oleh seorang peserta ya, menceritakan perihal tentang wisata Provinsi Lampung. Jadi bisa dibayangkan ya, orang akan sangat mudah untuk menggambarkan sebuah wisata di daerahnya dengan menggunakan mind mapping. Dan itu sama dengan mendapatkan kembali informasi, kemudian nanti diuraikan kembali. Jadi ini adalah contoh bagaimana penerapan mind mapping untuk tourism misalkan. Nah, kemudian kami sendiri, ketika kami mendapatkan Smart Excavator, tentunya kami harus mempelajari apakah SAC ini juga jadikan sebuah platform. Nah, tentunya harus memahami perihal tentang
komponen yang sangat fundamental, di mana kitanya sendiri harus mengembangkan kemampuan itu. Misalkan di dalam Smart Excavators itu ya, sangat ditentukan oleh layout, ya. Layout aplikasi yang akan dipergunakan. Tentunya hal ini berkaitan dengan kemampuan daripada desain. Ya. Ataupun juga kita bisa menambahkan bagian paling depannya ya, sebagai opening ya, aplikasi SAC-nya yang kita buat memiliki video ya, sebagai pengantarnya. Itu pun kita harus punya kemampuan bagaimana membuat video yang baik. Belum lagi audio ya, belum lagi animasi, simulasi, social network, bahkan sampai web services ya. Begitu banyak web services yang hari ini telah berkembang dan tersebar ya, di dunia internet, seperti servisnya punyanya Google, Microsoft, Yahoo, dan sebagainya, itu bisa diintegrasikan dengan Smart Excavator. Ya. Kemudian ini tentang struktur sebuah pembelajaran ya, menulis essay. Jadi kita bisa menguraikan ya, bisa menguraikan bagaimana kalau kita mau memberikan pembelajaran, tentunya kita bisa menyusun struktur daripada pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini contohnya adalah di bidang untuk menulis essay. Ini juga sama. Bagaimana diagram ini atau mind map ini menceritakan struktur daripada sebuah judul buku ya, Creative Intelligence. Di sini ada komponen-komponen utamanya ya. Kemudian ada bagian-bagiannya yang perlu dijelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan mind map ini tentunya kita akan sangat mudah menyusun struktur buku ya, jurnal atau tulisan. Jadi ini harus menjadi sebuah kebiasaan yang kita bangun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mau membuat ya mind map ya, dengan mind master, sebenarnya sangat sederhana tahapannya. Tahapan pertama tentunya kita menetapkan yang menjadi fokus topik atau bahasan kita. Jadi kita fokuskan apa yang menjadi bahasan kita. Misalnya tentang masalah apa, tentang topik apa, tentang materi apa, itu yang akan menjadi fokusnya. Dan kita menguraikan, ya, menentukan cabang-cabang utama, kemudian juga subtopik lainnya, sampai kita bisa menemukan struktur yang cukup lengkap, ya, menyeluruh untuk bisa memahami topik daripada yang kita buat. Ya. Menentukan elemen turunannya juga, ya, dari cabang utama sampai ke bawah, ya, dan seterusnya. Jadi menggunakan teknik mind mapping ini ya, dengan perangkat lunak dan master adalah satu pendekatan yang sangat penting dan mudah ya, untuk kita menyusun dan menggali apa yang menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita. Ya. Di dalam pelatihan kita kami sudah berikan ya, video YouTube cukup 2 menit ya, perihal tentang memanfaatkan mind master. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat daripada YouTube 2 menit ini, tentunya akan sangat mudah mempelajarinya tentang mind master ini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kami berikan untuk di dalam kelas. Jadi silakan download ya, contoh-contoh mind mappingnya juga ada mind master ya. Nah, silakan download dan pelajari, dan tentunya hal ini harus kita banyak membuat sebuah kebiasaan ketika kita menghadapi sebuah fokus tertentu atau topik tertentu, kita mulai membiasakan untuk menguraikan lebih detail, ya, lebih terstruktur. Dan ini adalah tugas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugasnya silakan membuat struktur aplikasi ya, yang akan kita rancang nanti dengan SAC itu. Minimum adalah 3 level ya. Kemudian cabangnya ada 30. Dan dari sana kita akan memahami perihal apakah kita ini bisa menggali atau tidak. Tetapi kalau sering dilatih, ya, tentunya membuat struktur daripada aplikasi yang akan kita rencanakan nanti ya, menggunakan SAC itu sangat mudah. Ya.
Nah, sekian, kita nanti akan lanjutkan dalam pelajaran lainnya.